Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sampun Pak Galang. Sudah, Sedang ya? Oke. Ah, pada sesi kali ini kita akan bersama-sama kita akan bersama-sama simulasi untuk CPD ajuan akun, lalu proses verifikasi berkas, lalu proses aktivasi sampai dengan pendaftaran sekolah. Izin share screen ya. Sudah muncul share screen-nya? Sudah ya. Oke, pertama-tama kita akan uh, lihat dulu tahapan-tahapan pendaftaran calon peserta didik secara umum. Yang pertama adalah ajuan akun. Calon peserta didik ajuan akun dilakukan secara mandiri atau bisa datang ke sekolah SMA atau SMK negeri. Ajuan ini bersifat umum, belum menentukan pemilihan jalur jenjang. Artinya kalian masih bisa melakukan ajuan akun di SMA, memilih SMA atau SMK karena masih bersifat umum, belum belum memilih pilihan sekolah. Lalu setelah ajuan akun, kalian nanti akan menerima, kalian akan eh, dari sistem bukti cetak ajuan akun itu nanti kalian cetak kalau dari rumah, kalau kalian dari sekolah bisa langsung verifikasi berkas ke operator sekolah. Lalu selanjutnya setelah itu kalian melakukan aktivasi akun berdasarkan bukti approval akun dari operator PPDB. Setelah aktivasi, kalian nanti bisa login, lalu pada tanggal 24 Juni nanti kalian baru bisa memilih pilihan sekolah yang kalian hendaki. Oke, langsung saja kita simulasikan. Ini saya simulasikan dengan website demo ya. Jadi nanti kalian bisa mencoba dari rumah masing-masing untuk mengetahui teknis-teknis pelaksanaannya, maksudnya alur-alurnya bagaimana sampai nanti kalian melakukan pendaftaran. Jadi nanti kalian bisa mengakses jatengdemo.siapppdb.com menggunakan NIS masing-masing. Oh, untuk demo ya. Jadi nanti ketika tanggal 11 Juni kalian tetap melakukan ajuan akun sampai pendaftaran melalui situs resmi yang akan dibuka pada tanggal 11 Juni nanti. Oke, langsung saja. Pertama kali silakan kalian bebas memilih ajuan akun dari SMA atau SMK. Kita klik yang ini, akan muncul tampilan seperti ini. Silakan kalian masukkan NISN. Di sini saya sudah menyiapkan NISN ya. Nah, silakan kalian ketikkan NISN kalian pada kolom NISN, lalu sekolah asal. Sekolah asal ini kalian pilih dalam provinsi. Nah, dalam provinsi Jawa Tengah. Artinya ini dalam provinsi Jawa Tengah. Kalau SMP kalian berada di luar, SMP atau MTS kalian berada di luar Jawa Tengah, artinya dipilih luar provinsi. Kalau dalam berarti dipilih dalam provinsi. Lalu jenis lulusan. Jenis lulusan ini kalian pilih sesuai dengan ijazah kalian masing-masing. SMP, MTS atau paket A, paket B, PKBM, pondok misalkan. Lalu tahun lulusnya. Tahun lulusnya kalian pilih sesuai dengan tahun lulus kalian. Kita pilih tahun 2024. Lalu nomor NIK. NIK ini kalian masukkan NIK kalian. Jadi silakan kalian input di form ini.
karena ini baru demo saya acak saja nomornya. Tapi nanti kalau kalian mengisi wajib sesuai dengan NIK kalian masing-masing. Lalu kode keamanan ini silakan diisikan sesuai dengan yang ada di atasnya ini 8625. Kalau misalkan kode keamanannya tidak jelas terbaca, bisa dipilih reload ini atau mode ulang, nanti dia akan mereload. Oke, klik lanjutkan. Nah, kita masuk ke menu selanjutnya, biodata siswa. Di sini ada nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan sebagainya. Ini kan tidak bisa kita edit ya, artinya ini mengambil dari Pusdatin. Kalau yang dari SMP berarti dari Dapodik, kalau dari pondok ataupun MTS artinya dia mengambil data dari MIS. Jadi ketika ada kesalahan data di sini, artinya kalian harus memperbaiki melalui sekolah asal masing-masing, SMP atau MTS atau pondok, seperti itu. Lalu status domisili. Status domisili. Ini ada beberapa guys, sesuai KK atau kartu keluarga, menggunakan surat pindahan tugas orang tua, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Kariman. Lalu sesuai domisili pondok. Yang keempat, sesuai domisili panti asuhan. Kalau sesuai KK jelas guys, artinya kalau KK kalian berada di wilayah zonasi SMA Lasem, berarti dipilih sesuai KK. Lalu ketika menggunakan surat perpindahan tugas orang tua, berarti dipilih yang surat perpindahan tugas orang tua. Ini kalian isi apa namanya, nama orang tua dan nomor SK penugasan sampai tanggalnya ini kalian pilih. Nah, lalu sesuai domisili pondok atau MIS. Jadi berkaca dari event PPDB tahun sebelumnya, ada tambahan informasi untuk PPDB tahun ini. Ketika kalian menggunakan sesuai domisili pondok atau MIS, itu adalah kalian calon peserta didik yang murni pondok. Artinya misalkan contoh ya, kalian sekolah di SMP atau MTS, tapi kalian juga nyantri, istilahnya ya, nyantri atau mondok lah. Kalian kan artinya sekolahnya di SMP atau di MTS tersebut, bukan di pondok itu ya. Jadi yang dipilih sesuai domisili pondok ini, kalau kalian adalah benar-benar CPD yang pembelajarannya di pondok, mulai dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi itu di pondok terus. Ini bisa dipahami ya. Jadi di MIS itu ada dua MIS ya, MIS MTS dan MIS pondok. Jadi yang dipakai itu MIS pondok. Jadi satu peserta didik hanya bisa punya satu MIS. Kalau kalian di MTS berarti kalian pakainya MIS MTS. Kalian tidak bisa memilih jalur domisili sesuai domisili ini, karena ya biasanya membuat sesuai KK seperti itu ya. Lalu sesuai domisili panti ini juga jelas. Oke, kita pilih saja sesuai KK. Coba kita pilih sesuai domisili pondok ya. Ini ketika kalian memilih domisili pondok, dia di sistem akan memberikan keterangan seperti ini. NIS Anda tidak terdaftar dalam data domisili pondok. Artinya anak ini dia itu sekolahnya di SMP atau MTS, bukan di pondok murni seperti itu. Oke, kita pilih yang sesuai KK saja. Lalu alamatnya kalian ketik alamatnya kalian, desa misalkan, atau kalau ada jalan silakan kalian ketik jalannya. Misalkan ini saya buat ketik ini 2. Nah, di sini provinsi Kalimantan Tengah, kota, kita pilih Kabupaten Rembang, sesuai kabupaten kita, kecamatannya Lasem. Lalu kelurahannya, silakan kalian pilih sesuai domisili masing-masing. Kalau contoh ini kan kita pilih enggak, RT-nya pilih 2, ketik 2, ini 2. Nah, alamat yang sudah kalian ketik di atas ini, dia akan
otomatis muncul di sini. Nah, ini kalian di sini akan termudahkan nanti. Klik cari lokasi, sistem akan mencari lokasi berdasarkan data yang telah kalian input. Nah, kalau kan seperti ini kan kecil ya, tidak intuitif, tidak bagus. Kita perbesar saja dengan cara klik yang ini, tombol ini ya. Kita klik. Ini kan petanya masih berupa peta 2 dimensi ya. Kita ubah menjadi satelit di bagian pojok ini, satelit, untuk lebih memudahkan kita mencari alamat kita masing-masing. Nah, ini kan ini kalian bisa geser saja. Tombol ini kalian geser saja. Silakan kalian geser, misalkan contohnya rumah saya di sini. Nah, ini kan, cara mengetahui kalau ini sudah betul posisi kita bagaimana? Di sini ada ini ya, icon orang ini yang bergerak pojok ini. Sekarang kalian drag and drop. Nah, ini kalian geser sampai ke depan ini. Nah, dia akan otomatis mengarahkan ke tempat rumah kalian yang sudah kalian petakan. Nah, artinya rumah kalian nanti di sini ya, sesuai dengan yang kita petakan tadi. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah benar, dipastikan benar, kita klik kembali, lalu kita perkecil lagi. Yang domisili ini sudah berarti. Lalu info domisili. Domisili ini tadi kan dalam provinsi, artinya sudah kita pilih dari awal tadi. Tanggal dikeluarkan kartu keluarga. Lalu kita nomor telepon. Nomor telepon silakan kalian isikan nomor telepon WA kalian yang masih aktif ya, yang masih kita acak saja. Lalu tanggal cetak kartu keluarga. Silakan kalian isikan sesuai dengan tanggal cetak kartu keluarga kalian yang paling terbaru. Terus saja kita pilih. Isikan nilai rapor. Klik bagian ini, isikan nilai rapor. Nanti dia akan muncul form untuk mengisi nilai rapor sesuai dengan surat keterangan nilai rapor yang telah diterbitkan oleh SMP atau MTs masing-masing. Kita isikan ya. Jadi di sini ada petunjuk pengisian nilai rapornya. Untuk kurikulum 2006 mengisikan nilai rapor tiap mapel pada masing-masing semester. Nomor 2, untuk kurikulum 2013 mengisikan rata-rata rapor dari nilai pengetahuan dan keterampilan tiap mapel pada masing-masing semester. Pengisian nilai rapor menggunakan interval angka 0 sampai dengan 100 dan 2 angka digit di belakang koma. Artinya misalkan bilangan nilai kalian 80. Kalian cukup ketik saja di sini 80. Tidak perlu 00 gini. Kalau mau seperti ini juga bisa. Kalau bilangan bulat kalian cukup mengetik seperti ini, kecuali kalau misalkan nilai kalian ada komanya. Jadi ini titik 80.52 disesuaikan dengan yang ada di surat keterangan nilai rapor kalian. Kita cepat saja ya. Jadi nilainya di input semuanya mulai dari semester 1 sampai 5. Misalkan nilai kalian ada komanya lagi, berarti 88.25, 2 angka di belakang koma. Lalu nilai seperti ini. Oke, sampai selesai. Nah, ketika kalian sudah berhasil mengisi semua nilai kalian di sistem PPDB, di sini juga akan diberikan jumlah rata-rata nilai. Silakan kalian cocokkan dengan surat keterangan yang telah diberikan oleh SMP atau MTs kalian masing-masing. Pastikan nilai ini sudah sesuai dengan nilai yang ada di berkas yang telah diberikan SMP atau masing-masing. Apabila belum sesuai,
silakan kalian bisa melakukan konfirmasi ke SMP atau MTS untuk istilahnya cross check ya, cross check kembali apakah ada salah perhitungan atau apa. Karena kalau di sistem ini dia otomatis by system, jadi lebih minim kesalahan ya, teman. Lalu nilai kejuaraan, kita melanjut ke langkah selanjutnya, nilai kejuaraan. Nilai kejuaraan di sini eh, ini ada beberapa pilihan ya, tidak memiliki kejuaraan, kejuaraan berjenjang, dan kejuaraan tidak berjenjang. Eh, Seperti yang sudah dijelaskan Pak Kariman tadi, bedanya kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang adalah kejuaraan berjenjang artinya kejuaraan itu nanti akan ada jenjang lanjutannya. Kalau tidak berjenjang artinya dia cukup sampai misalkan kabupaten ya kabupaten itu saja. Nah, terus mungkin ada pertanyaan seperti ini, Bapak, caranya saya tahu ini kejuaraan berjenjang bagaimana? Di sistem PPDB sudah disediakan daftar lomba yang masuk dalam kejuaraan berjenjang. Contohnya ya, kita pilih kejuaraan berjenjang. Nah, ketika kalian memilih kejuaraan berjenjang, di sini akan ada otomatis lomba-lomba yang telah diverifikasi oleh pusat. Lomba-lomba inilah yang uh, artinya dia masuk di kejuaraan berjenjang. Jadi apabila lomba kalian tidak masuk di sini, artinya dia masuk di kejuaraan tidak berjenjang seperti itu ya. Jadi sudah kejuaraan berjenjang sudah fix by system. Jadi misalkan kejuaraan kalian tidak ada di daftar pilihan ini, artinya kalian memilihnya yang kejuaraan, ngisinya yang kejuaraan tidak berjenjang. Seperti itu. Jadi sudah by system semuanya. Kita pilih saja, kita contohkan misalkan kejuaraan tidak berjenjang, isinya itu ada nama kejuaraan, pilih tanggal sertifikatnya, berarti sertifikat yang terbit paling akhir 23 Desember Desember 2023, maksimal 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB ya, 27 Juni 2022 ya, 21. Silakan kalau kalian memiliki kejuaraan tidak berjenjang, silakan kalian isi forumnya sudah tersedia. Kita pilih saja untuk mempersingkat waktu yang tidak memiliki kejuaraan. Nah, informasi tambahan. NIK di sini ini yang sudah kalian input tadi. Apabila ada kesalahan di sini, silakan kalian klik batal dulu baru mengulangi dari awal. Satu siswa keluarga ekonomi tidak mampu. Ini adalah data dari DTKS Kementerian Sosial yang didata oleh masing-masing desa. Maksudnya seperti ini. Mungkin ada CPD yang punya kartu PIP atau misalkan kartu PKH dan sebagainya ya. Tapi di sistem dia kok ini di sini bunyinya tidak. Artinya CPD ini dia tidak masuk dalam kategori P1, P2 atau P3. P1, P2, P3 itu apa? P1 itu artinya kemiskinan ekstrim. Jadi di DTKS itu ada kategorinya P1 kemiskinan ekstrim, P2 sangat miskin, dan P3 miskin. Artinya kalau kalian punya PIP, PKH dan sebagainya itu, tapi kok di sini tidak berbunyi ya, artinya kalian masih dianggap bukan kategori yang P1, P2, P3. Artinya kalian sudah dianggap P4 dan sudah mau lah dianggap sudah mau seperti itu. Dan ini by system semua, jadi sudah cut off per tanggal DTKS itu kemarin, hari ini ya, DTKS hari ini. Jadi semua by system semua. Sekolah tidak bisa merubah, artinya kalau nanti pas ketika pendaftaran kok menunjukkan kartu KIP dan sebagainya itu, di sistem kok tidak terdeteksi, artinya sudah jelas ya, ada P1, P2, dan P3. Lalu status anak tidak sekolah ini kita pilih tidak karena kan kalian lulusan dari SMP atau MTS yang lulus di tahun ini. Lalu status anak guru ini juga otomatis by system. Di sini kalau dia jalur PTO ya, untuk anak guru di jenjang SMA atau SMK Provinsi Jawa Tengah. Status anak panti asuhan dan peserta PIP ini juga otomatis by system semua. Jadi kita tidak bisa merubah data ini. Oke, lanjut saja. Setelah seperti ini kita klik lanjutkan.
Nah, kita akan dibawa ke dalam unggah berkas. Di sini kalian bisa mengupload gambar atau foto berformat JPG, JPEG, PNG ataupun PDF. Maksimal 1 MB untuk semua dokumen ini, masing-masing 1 MB. Dan seluruh dokumen yang diunggah harus asli. Dan dokumennya di-scan jelas ya. Jadi walaupun asli, tapi scan-nya tidak jelas, itu lebih baik di-scan kembali agar lebih jelas. Oke, kita simulasi saja. Sudah saya siapkan berkasnya. Surat pernyataan kebenaran dokumen. Ini adalah berkas wajib ketika kalian pertama kali. Jadi ketika nanti kalian pertama kali datang ke sekolah untuk verifikasi berkas, berkas pertama yang ditanyakan adalah surat pernyataan kebenaran dokumen yang bermaterai itu ya, atau fakta integritas. Itu adalah ketika kalian tidak membawa itu, artinya bukan ditolak, tapi diinstruksikan untuk membuat terlebih dahulu. Ya, depending. Tadi sudah saya siapkan PPDB. Ada 3 untuk SMA, ada 3 berkas dokumen yang wajib diunggah. Yang pertama surat pernyataan kebenaran dokumen, unggah. Lalu KK ini juga wajib asli, jelas dan terbaca. Pastikan kalian sudah menyiapkan dokumen terlebih dahulu. Lalu surat keterangan nilai rapor. Kita pilih surat keterangan nilai rapor. Nah, ketika 3 berkas ini sudah kalian upload, di sini ada tanda centangnya. Artinya berkas ini sudah berhasil, baru tertampung di sistem, belum terupload ya. Jadi langkah selanjutnya klik lanjutkan. Nah, kalian akan dibawa menuju review atau yang sudah kalian isikan tadi. Silakan kalian cek secara teliti dan seksama. Apabila ada kesalahan, kalian bisa melakukan batal dulu, lalu pengajuan ulang dari awal. Ketika kalian sudah mengecek ini semua dan sudah betul, di sini ada itu ya, agreement. Silakan kalian baca, lalu klik centang ini, saya setuju dengan pernyataan di atas, lalu klik lanjutkan. Nah, ketika kalian sudah berhasil melakukan ajuan akun, jangan lupa untuk selalu cetak bukti ya. Jadi itu adalah krusial ya, artinya itu dokumen yang sangat penting ketika kalian sudah selesai ajuan akun atau nanti ketika pendaftaran pun itu harus wajib kalian cetak. Jadi tidak ada berkas yang istilahnya terlewatkan ya, karena itu sangat penting sekali. Kita cetak bukti ajuan akun. Kalian bisa save as PDF atau misalkan punya print juga bisa langsung dicetak. Kita save as PDF saja. Nah, ketika sudah cetak bukti, klik tutup. Proses selanjutnya adalah setelah kalian ajuan akun, kalian wajib melakukan verifikasi berkas. Apabila kalian melakukan ajuan akun di sekolah, kalian bisa langsung melakukan verifikasi berkas di satuan pendidikan tersebut pada hari itu juga. Apabila kalian melakukan ajuan akun melalui mandiri masing-masing di rumah, kalian bisa datang ke SMA atau SMK terdekat, tapi disarankan melakukan verifikasi berkas di sekolah yang akan kalian nanti daftarkan. Maksudnya misalkan di SMA, kalian nanti akan mendaftar di SMA 1 Lasem, berarti kalian verifikasi berkasnya di SMA 1 Lasem. Seperti itu. Oke. Selanjutnya setelah seperti ini, saya akan mensimulasikan untuk verifikasi berkas ya. Verifikasi berkas di sini dilakukan oleh operator PPDB di satuan pendidikan masing-masing. Jadi
Setelah kalian mendapat bukti ajuan akun, kalian ke bagian operator verifikasi, lalu ngatur ke Bapak Ibu guru yang berada di sana untuk melakukan verifikasi berkas. Saya verifikasi terlebih dahulu sesuai yang tadi. Hmm. Proses ini sekali lagi dilakukan oleh operator ya. Jadi kalian hanya nanti menunggu saja sampai proses ini selesai. Ini berhubung kita simulasi, saya contohkan sampai sedang. Nah, ketika proses verifikasi berkas kalian oleh operator PPDB sudah selesai, kalian akan nanti mendapatkan bukti approval ajuan akun ya. Nanti bukti itu akan di print dan diserahkan kepada kalian. Yang nanti kode bukti itu berisi kode atau token yang berisi untuk kalian gunakan untuk melakukan aktivasi akun. Bentar, masih proses mendownload. Nah, ini adalah contoh bukti approval akun ketika kalian sudah melakukan ajuan akun lalu diverifikasi oleh operator PPDB, kalian akan mendapatkan bukti seperti ini. Nah, di sini akan berisi kode atau token yang di sini ya. Nanti ini kalian gunakan untuk melakukan aktivasi. Aktivasi wajib ya hukumnya, karena kalau kalian tidak melakukan aktivasi, nanti ketika tanggal 24 kalian tidak akan bisa melakukan pendaftaran sekolah. Jadi sudah dijelaskan dalam juknis juga, ini juga wajib. Setelah kalian mendapatkan bukti seperti ini, kalian melakukan aktivasi langkah selanjutnya. Aktivasi ini bisa dilakukan secara mandiri atau kalian bisa mendatangi satuan pendidikan tujuan. Contoh, ketika kalian akan melakukan mandiri, seperti ini contohnya. Kalian ke situs pendaftaran, lalu pilih yang zonasi, misalkan kalian zonasi reguler, pilih yang zonasi reguler. Lalu di bagian ini kalian akan ada disediakan menu melakukan aktivasi akun. Silakan kalian klik, lalu klik lakukan aktivasi. Nomor peserta, silakan masukkan NISN kalian. Token atau password ini adalah yang tadi ya, yang kita dapat dari ini ya, kode ini kita copy dari, kita masukkan di sini tokennya. Email ini itu ya, bisa diisi, bisa dikhususkan. Ini fungsinya untuk kalian ketika nanti lupa password bisa melakukan reset password melalui email masing-masing. Apabila kalian tidak mengisi pun juga tidak apa-apa. Nanti bisa melakukan reset password melalui satuan pendidikan. Tapi saya sarankan diisi saja. Lalu kode keamanan silakan kalian isi sesuai dengan yang atas ini. Lalu klik cari akun. Di sini kalian akan diarahkan ke halaman untuk membuat password. Silakan kalian buat password ya.
Password ini harus memiliki kuat ya, kombinasi yang kuat ya, kombinasi password harus kuat. Jadi silakan kalian buat kombinasi password yang kuat, karena password ini sifatnya adalah privasi. Maksudnya di sini jika kalian meminta bantuan kepada operator sekolah, usahakan kalian membuat password tersebut sendiri untuk menghindari kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Misalkan kalian sudah memilih sekolah A, tetapi entah karena kejadian apa, lalu misalkan sekolahnya menjadi B. Jadi pastikan password ini kuat dan aman ya, disimpan sendiri. Ketika sudah membuat password, lalu klik aktivasi akun. Lalu setelah muncul seperti ini, klik tombol di bawah, klik OK. Nah, kalian akan dimunculkan, jadi di sistem kalian ikuti saja. Kalau muncul meminta password baru, silakan kalian isikan. Kita isikan password ini, lalu password. Silakan kalian buat password baru. Jadi yang diminta sistem silakan kalian ikuti. Ikuti prosesnya sampai dengan selesai. Klik lanjut. Muncul seperti ini, klik OK. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kalian artinya sudah berhasil melakukan aktivasi akun. Tetapi langkah selanjutnya adalah daftar pilih sekolah. Daftar pilih sekolah ini kan hanya bisa dilakukan mulai tanggal 24 Juni. Artinya kalau kalian mendaftar dan aktivasi akunnya mulai tanggal 11, kalian login kembali ke halaman ini dengan memilih sekolah. Artinya ketika kalian memilih sekolah, itu bisa dilakukan tanggal 24 Juni. Kita simulasikan memilih sekolah ya. Kita pilih sekolah. Kita tadi pilih zonasi, kita pilih sekolah. Nah, di sini akan muncul nama siswa, sekolah, dan sebagainya. Lalu ada konfirmasi seperti ini, apakah Anda bersedia dilembahkan ke sekolah lain dalam zonasi, dan sebagainya ini. Klik, ya saya bersedia. Ini fungsinya adalah seperti ini. Ketika nanti kalian peringkatnya tergeser, itu sistem akan otomatis menyalurkan kalian ke dalam sekolah zonasi terdekat yang ada di sistem ya. Jadi ketika kalian klik tidak, itu nanti sistem tidak bisa menyalurkan kalian otomatis. Jadi klik saya bersedia, lalu klik lanjutkan. Muncul seperti ini, pilih atau tambah sekolah. Nah, kenapa pilihan di sini hanya ada 5 ya? Jadi pilihan di sini itu pilihan sekolah di sini yang muncul hanya yang ada di zonasi, di wilayah zonasi kalian. Nah, contoh tadi kan ngemplak, berarti kita daftar di SMA langsung. Lalu klik lanjutkan. Setelah muncul tampilan seperti ini juga ada jarak rumah kalian ke sekolah, ke SMA Negeri 1 Lasem. Ada agreement, dibaca, lalu klik setuju, klik lanjutkan. Nah, di sini ada cetak bukti pendaftaran. Di sini ada juga notif. Anda wajib melakukan cetak atau printout tanda bukti pendaftaran di bawah ini. Jadi setiap bukti pendaftaran itu yang disediakan sistem wajib kalian cetak. Klik cetak. Klik save. Sudah tersimpan. Ini adalah bukti pilihan pendaftaran kalian di jalur zonasi. Jadi di sini ada jalur zonasi ya. Kita akan contohkan lagi, misalkan, jadi setiap CPD memiliki hak untuk memilih maksimal 2 sekolah dalam satu waktu. Asalkan dalam satu SMA yang sama dan
yang satu zonasi, yang kedua di luar zonasi. Kita contohkan saja, misalkan kita akan mendaftar juga di jalur prestasi. Klik prestasi atau afirmasi juga bisa. Lalu kalian ke atas ini, daftar. Iya, daftar. Daftar. Nah, di sini kalian bisa pilih sekolah. Pilih sekolah, klik tambah sekolah. Di sini akan muncul sekolah dalam satu Jawa Tengah. Jadi, silakan kalian pencarian saja yang ingin kalian daftar. Contoh, berarti kita akan di luar zonasi langsung berarti Sulang. Kita klik cari. Nah, kita pilih SMA Negeri 1 Sulang, misalkan. Kalau kalian memilih di SMA 1 Lasem dengan jalur prestasi tidak bisa karena masih dalam satu zona yang sama, atau misalkan di SMA 1 Rembang itu masih dalam satu zona yang sama. Itu tidak bisa ya. Jadi pilihan yang ini, kedua ini harus wajib di luar zonasi. Kita pilih SMA Sulang, klik lanjutkan. Nah, ini ada pilihan sekolah kalian yang kedua. Seperti tadi, ada agreement kalian baca, jarak sekolah SMA Sulang ke rumah kalian juga sudah ada sistem. Ketika sudah seperti itu, klik saya setuju, lalu klik lanjutkan. Jangan lupa cetak bukti pendaftaran, karena ini dokumen yang sangat penting ya. Oke. Oke, kita tutup bukti pendaftarannya. Kita kembali lagi ke situs PPDB demo. Nah, ketika kalian sudah memilih dua sekolah, kalian tidak akan bisa lagi memilih sekolah yang ketiga. Jadi untuk PPDB tahun ini diberi hak untuk memilih lebih dari satu sekolah, tapi maksimal hanya dua sekolah ya. Seperti itu. Ini dilakukan nanti mulai tanggal 24 Juni ya untuk pilihan sekolah ini atau pendaftaran. Jadi ketika ini berbarengan dengan proses berakhirnya ajuan akun dan aktivasi. Jika ada CPD yang ajuan akun dan aktivasi pada tanggal 24 itu, maksimal pukul 15.30 ya untuk itu. Di hari itu juga dia langsung bisa memilih pilihan sekolah. Terkecuali ketika kalian mendaftar, ketika ajuan akun dan verifikasi berkas pada tanggal misalkan 15 Juni. Ya, artinya kalian belum bisa memilih pilihan sekolah. Nanti pada tanggal 24 baru bisa memilih pilihan sekolah secara mandiri, masing-masing di rumah bisa, atau datang ke sekolah tujuan juga bisa. Seperti itu. Ketika kalian sudah mendaftar dan mendapatkan bukti pendaftaran untuk memilih sekolah, silakan kalian klik, misalkan kita mau memantau ya, klik zonasi reguler. Misalkan tadi dipilih milih zonasi reguler, klik seleksi di sini, klik seleksi untuk memantau peringkat kalian. Di sini pilih sekolah, silakan kalian cari. Tadi kita mendaftar di SMA 1 Lasem untuk jalur zonasi regulernya, klik cari, lalu nah di sistem dia akan muncul nama tadi Adi, dia artinya di peringkat 2. Misalkan ini kalian pantau terus ya setelah sampai hasil pengumuman. Jadi ini kalian pantau terus, peringkatnya bisa naik bisa turun tergantung jumlah pendaftar yang mendaftar pada sekolah tersebut. Lalu kita kan tadi sudah pilih yang sekolah kedua, kita mau cek hasil seleksi ini yang pilihan sekolah kedua yang prestasi tadi, prestasi, silakan klik di sini prestasi. Lalu ke atas ini pilih seleksi. Seperti tadi contohnya pilih sekolah. Tadi kan kita mendaftar prestasi di SMA 1 Sulang. Silakan kalian klik Sulang, ketik Sulang lalu pencarian. Nah,
karena ini masih situs demo. Tapi tadi sempat muncul sekian sepersekian detik ya. Artinya sudah muncul. Cara mengeceknya seperti itu. Karena ini masih situs demo, mungkin masih ada beberapa perbaikan oleh pusat. Jadi cara mengeceknya seperti itu. Tapi tadi sudah muncul sepersekian detik. Setelah proses ini selesai, kalian menunggu sampai hasil pengumuman tanggal 1 Juli. 1 Juli 2, ya, kalian akan menerima pengumuman sampai tanggal 1 Juli 2024. Nah, kalian wajib daftar ulang ya. Daftar ulang tanggal 3 sampai 12. 3 sampai 12 Juli. Ini saya mau lihat. Nah, ini jadwalnya. Pengumuman hasil 1 Juli, lalu daftar ulang bagi kalian CPD yang sudah dinyatakan lolos. Kalian harus wajib daftar ulang atau lapor diri. Karena ketika kalian sudah dinyatakan lulus tetapi tidak daftar ulang atau lapor diri ke sekolah yang dituju, kalian akan istilahnya di sistem dianggap mengundurkan diri. Jadi sekarang kan ada CPD cadangan. CPD cadangan itu nanti akan naik ke atas menggantikan posisi kalian yang di bawahnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu paparan atau tutorial simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.